Tatkala tadi menyanyi, saya rasakan hadirat Tuhan yang kuat bagi kita. Waktu nyanyian ketiga mengatakan hidup yang baru diberikan supaya kita tahu rencana Tuhan. Ya. Jadi betapa pentingnya kita itu mengenal rencana Tuhan. Saudara, sebagai pencipta, dia pasti punya rencana. Dan segala rencana selalu tidak lepas namanya dari waktu. Tidak ada rencana tanpa planning waktu. Ya, jadi kita mesti mengerti. Kalau sekarang ini terjadi keadaan demikian, banjir, lalu gunung Sinabung meletus. Sudah lihat download gunung Sinabung. Kalau saudara tidak melihat bagaimana meletusnya, saudara mungkin anggap biasa. Tapi kalau saudara download melihat bagaimana api itu membakar luar biasa, saudara. Dan ada berita juga turunnya salju pertama kali di Indonesia. Dan ini belum pernah terjadi. Sangat mengagetkan. Saudara, Alkitab mengatakan dalam Ibrani 12, sekali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tapi langit juga. Kenapa Tuhan izinkan terjadi hal-hal banjir, badai di Amerika sampai minus yang belum pernah dialami. Di Kanada belum pernah dialami. Di Australia panasnya sampai 46-40 derajat. Dan itu belum pernah. Saudara, kita diperingatkan supaya kita itu siap. Jadi jangan kita itu santai. Dan kita tidak menggunakan waktu kita. Di dalam Mazmur 90 dikatakan, ajarlah kami menghitung. Menghitung apa? Hari kami, bukan tahun-tahun, tapi hari. Jadi tiap hari itu kita gunakan dengan betul, dengan baik. Jangan lalukan tiap hari dengan kita nonton TV, lalu lihat sinetron, dan kita tidak mempersiapkan diri kita. Saudara, tahun ini kita berbicara tentang Sabat. Ya, Sabat artinya berhenti. Nah, ada peraturan. Bulan ini kita berbicara peraturan di tengah mengerjakan rumah Allah, seperti terpampang di sini. Peraturan di tengah mengerjakan rumah Allah. Musa disuruh Tuhan naik ke gunung, 40 hari dia berpuasa. Waktu dia berpuasa, dia melihat langit, sorga. Lalu Tuhan kata, kamu buat maket. Ya, sorga itu bentuknya bagaimana? Nah, kamu buat rumah Allah yang disebut tabernakel. Seperti sorga. Supaya umatku saat itu orang Israel beribadah secara jasmania. Ya, supaya apa yang terjadi di sorga itu dilakukan di bumi. Tapi dalam bentuk yang berbeda. Karena secara lahiriah. Ya, jadi berita tentang Yesus yang mati tersalib itu diganti dengan domba, dengan lembu yang dipotong oleh orang-orang dalam ibadah. Korban. Ya. Nah, saudara, waktu Tuhan memberikan peraturan tentang bagaimana membangun rumah Allah. Dalam Keluaran 25, nanti saudara baca di rumah.
sampai 40. Cukup panjang. Semuanya bercerita tentang rumah Allah. Bagaimana detail-detail membangun. Dan di tengah-tengah itu Tuhan sisipkan peraturan. Kamu boleh membangun, tapi kamu mesti berhenti. Ya, ada di sini saudara yang melakukan pekerjaan bisnis yang tidak pernah berhenti tidur, istirahat. Ada enggak? Kalau saudara kerja tidak pernah berhenti, apa? Pasti apa? Pasti mati. Betul tidak? Karena itu dalam kitab Keluaran 31 ayat 12 sampai 17, saudara, Tuhan memberitahu harus umatku di tengah membangun rumah Allah harus berhenti. Itu namanya Sabat. Ya, hari Sabat. Dulu orang Israel bekerja 6 hari. Hari ke-7 mesti berhenti, rest. Dan ini digunakan untuk ibadah dengan Tuhan. Dan Tuhan memberi peringatan. Kalau ada orang tidak berhenti, dia mati. Ya, wah keras sekali ya. Apa artinya untuk kita sekarang? Untuk kita sekarang, berhenti itu artinya, hati saudara mesti tidak boleh, kacau. Kamu mesti menjaga damai dalam hatimu. Jadi tidak boleh saudara marah terus. Waduh, berhari-hari. Tuhan kata no. Jangan marah. Kamu benci sama orang terus sampai setahun 2 tahun. Oh, kata Tuhan, berhenti. Nah, kata Sabat itu artinya begini, bahwa Tuhan punya otoritas untuk menghentikan yang tidak benar dalam dirimu. Bisa tidak Anda dihentikan? Ya. Nah, mari kita membaca, saudara, dalam ayat ini. Hari ini kita bicara perhentian. Itu tanda ikatan Anda dengan Tuhan, bahwa ada ikatan perjanjian yang kekal. Orang kalau mau menikah biasanya diikat dengan apa? Orang Jawa bilang peningset. Ya tak? Maka sang pria itu memberikan uang peningset untuk ngikat. Ya. Lalu waktu bertunangan kita biasanya lalu dipasang cincin di tangan kiri. Tanda. Setelah menikah dipindahkan cincin ini. Pindah ke kanan. Ini tanda. Ini tanda ini. Tanda saya sudah punya istri. Artinya saya terikat. Ya. Nah, Tuhan mau menaruh tanda dalam dirimu bahwa engkau itu terikat dengan Tuhan. Ya. Dan tanda itu bukan lagi cincin, tapi Tuhan memberikan Sabat, perhentian. Tanda itu tidak lain adalah Roh Kudus yang bekerja dalam dirimu sehingga engkau ini bisa rasa damai, sukacita. Nah, itu tanda bahwa engkau adalah orang yang disucikan oleh Tuhan. Karena itu orang kalau tidak suci, dia tidak bisa damai. Dia nggak bisa tenang. Nah, kalau kita sudah percaya Yesus, lalu terima Yesus sebagai anak domba Allah yang mengampuni dosa kita, maka Tuhan kasih tanda. Tanda pertama, damai. Hatimu tenang. Dan tanda ini harus dijaga, karena tanda ini ikatan kekal. Mari kita baca Keluaran 31 ayat 16 sampai 17. Tolong bacakan. Keluaran 31 ayat 16 sampai 17. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal
antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Iya, jadi seperti apa yang Tuhan lakukan, 6 hari lamanya bekerja, lalu hari ketujuh istirahat. Begitulah saudara harus melakukan supaya saudara mencapai apa yang Tuhan rencanakan, yaitu masuk dalam kemuliaan. Jadi tujuan khotbah ini, saudara masuk dalam kemuliaan yang kekal dan bukan penderitaan yang kekal. Ingat, setelah kita mati hanya ada 2 tempat. Sorga atau neraka, kemuliaan kekal atau kehinaan kekal. Dalam surat Roma 2 ayat 6 Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menghakimi manusia menurut perbuatannya. Perbuatan apa? Dimulai dengan apa? Dengan yaitu orang yang mencari kemuliaan Allah atau mencari kepentingan sendiri. Jadi dalam dunia ini ada 2 kelompok orang. Orang yang mencari kemuliaan Allah dan orang yang mencari kepentingan sendiri. Karena itu dunia ini makin kacau. Karena banyak orang mencari kepentingan sendiri. Sedikit yang mencari kemuliaan Allah. Ya, saudara, itulah problem dalam dunia. Nah, saudara perhatikan gambar ini. Ya, saudara yang di pojok-pojok sana lihat melalui televisi. Saudara, Tuhan kalau punya rencana, tentu dengan planning waktu, tidak bisa lepas. Perhatikan di sini, Adam. Ini Adam ya. Adam itu kalau menurut Alkitab tidak jutaan tahun. Tapi kurang lebih 6.000 tahun lalu, kita sekarang di sini, hampir mendekati yang merah ini. Jadi kurang lebih 6.000 tahun dahulu, Adam itu Tuhan ciptakan. Ya, nah, jadi Tuhan itu bekerja dengan cara, yaitu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 5, 6. Ya, saudara, waktu dunia ini diciptakan, maka selekas diciptakan, dirusak oleh iblis. Nanti kita akan baca itu. Tapi Tuhan renovasi, diperbaiki, dan diperbaikinya hari pertama. Tuhan kata, jadilah terang. Itu start. Ya. Lalu hari kedua Tuhan kata, jadilah cakrawala. Hari ketiga Tuhan kata, jadilah laut dan darat dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan kata, jadilah matahari, bulan, bintang. Hari kelima Tuhan kata, jadilah binatang-binatang. Hari keenam Tuhan kata, Tuhan menciptakan manusia. Dan hari keenam itu Tuhan setelah melihat tiap hari yang dia lakukan, selalu dia berkata, baik, baik, baik. Tapi hari ke-6 dia berkata, sungguh amat baik. Jadi cara Tuhan bekerja, itu prosesnya makin lama, makin baik, 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 sampai sempurna. Coba bayangkan gedung ini. Waktu gedung ini dibangun, sebelum selesai, dikerjakan, apalagi waktu memotong-motong ini, lantai ini, lalu pasang ini, lalu dipakai gerenda, debunya bukan main. Banyak pelayan Tuhan di sini, termasuk saya, sakit sesak nafas. Ada yang sampai 2 bulan sesak nafas. Saya belikan obat China, untuk bisa, sebab saya makan itu baik. Ya, saudara,
Waktu belum selesai, kurang indah. Tapi begitu selesai, baru kelihatan bagus. Begitu juga hidup kita. Hidup kita ini, kita mesti berpacu dengan waktu. Jadi jangan sampai kita membiarkan waktu, lalu kita santai. Kita hanya lihat sinetron, televisi, saudaraku, lalu kita tidak memperbaiki diri kita. Saudara, Tuhan kasih 6.000 tahun kepada manusia. 6.000 tahun, cukup lama bukan? Ya, 6, Tuhan kata itu angka manusia. 6 hari Tuhan kata manusia harus bekerja. Ya, hari ke-7 harus berhenti. Lalu Tuhan beri peraturan yang lebih tinggi. 6 tahun kamu bekerja, menyelesaikan ladangmu. 1 tahun berhenti. Itu dulu aturan di Israel. Ya, kalau 6 hari bekerja, orang nunggu hari Minggu. Betul, apalagi anak-anak sekolah. Kalau Sabtu itu senengnya. Orang kerja juga kalau Sabtu itu paling seneng. Karena apa? Karena besoknya Minggu. Tapi waktu Tuhan kata, 6 tahun kamu ngerjakan ladangmu, 1 tahun berhenti. Nah, saat itu orang bisnis, 1 tahun berhenti, uang dari mana? Tuhan berkata, jangan takut, nanti tahun ke-6 aku limpahi. Supaya kamu bisa nanti melewati tahun ke-7 tanpa bekerja. Sebetulnya enak bukan? Apa maksud Tuhan sebetulnya? Sebab Tuhan mempunyai program bahwa ada yang namanya milenium. Milenium itu artinya 1000 tahun. Ya, jadi sebetulnya Tuhan itu mempunyai rencana ini, saudara. Tuhan itu mempunyai rencana bahwa Tuhan nanti setelah 6.000 tahun lamanya dunia ini berjalan, maka Tuhan akan mendirikan kerajaan yang disebut kerajaan 1000 tahun damai. Di mana Tuhan jadi raja, semua pemerintah dunia ini akan dihapus, ya, sehingga ada keadilan yang betul, ya. Dan disitulah kita anak-anak Tuhan nanti akan memerintah bersama dengan Yesus. Itu rencana Allah. Apakah Anda percaya rencana Allah ini, bahwa Tuhan itu akan mendirikan kerajaan yang 1000 tahun ini. Setelah itu kerajaan yang kekal selama-lamanya. Ya, itu rencana Tuhan, saudara. Nah, jadi perhentian itu terjadi karena merujuk kepada cara Allah bekerja. Jadi cara Allah bekerja itu terus membuat improvement, membuat perbaikan. Kita juga begitu. Cara kerja kita mesti memperbaiki diri kita terus, improve. Sampai diri kita dapat dinilai oleh Tuhan sungguh amat baik. Ya. Nah, Tuhan mencapai, ya, menjadikan langit dan bumi ini dengan proses menanjak, mencapai sampai sungguh amat baik. Saudara juga mesti begitu, ya, menjadi orang kalau bekerja tambah lama tambah baik. Rumah tangga juga begitu. Begitu menikah pertama, waduh, konflik pasti. Iya, kalau pacaran, wah bagus. Coba kalau mulai nikah, baru kelihatan belangnya, ya tak? Waktu pacaran semua hidden, tersembunyi. Tapi begitu menikah, waduh, ada anggota-anggotaku. Begitu menikah baru, aduh, aku nggak bisa tidur. Kenapa? Suamiku ngorok, waduh. Nah, waktu pacaran kan nggak tahu kalau dia ngorok, betul?
Tapi begitu kawin, ngorok. Sing perempuan ini, waduh, aku nggak bisa tidur ini. Waduh, kumpul sama begini, aku tersiksa. Nggak tahu tuh. Makanya nikah itu nggak gampang sih ya. Ya, setelah nikah tahu, utangnya yang suaminya banyak sekali. Dulu pacaran itu semua kredit. Siapa yang tahu? Nah, saudara, tapi anak Tuhan tidak boleh begitu ya. Nanti kita melihat, proses kita dimulai dengan yang betul. Start yang baik. Kita pun harus menjadikan hidup sorgawi. Ya, karena kita ini manusia rohani. Kita ini setelah kenal Tuhan, kita diklik oleh Tuhan supaya punya pikiran sorgawi. Dulu kita tidak punya pikiran sorgawi. Taunya apa, ya, makan, minum, selesai. Tapi begitu kita datang kepada Tuhan, kita ngerti, oh iya, saya mesti siapkan diri saya. Untuk nanti kalau sudah mati, saya bisa masuk surga. Hidup di dunia ini cuma sementara. Orang Jawa bilang apa? Mampir, ngombe. Kita itu cuma minum. Setelah itu mesti pindah. Itu harus. Oleh karena itu kita juga mesti siap-siap. Untuk nanti kalau pindah, kita itu sudah punya tempat. Itu namanya hidup sorgawi. Jadi hidup saudara di dunia ini mesti dua. Mempersiapkan yang nanti dan yang sekarang. Dua-duanya mesti berjalan dengan crescendo. Naik, naik, naik. Rohaninya naik. Juga secara jasmani hidupmu tambah baik. Mestinya begitu. Ya. Dan untuk ini mari kita membaca bagaimana itu bisa terjadi. Mari kita buka Alkitab kita Kejadian pasal 1. Paling depan. Ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3. Kita baca bergantian. Semua membacakan dengan suara keras. Setelah saya bacakan. Ya, agak cepat sedikit. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun.
Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang hidup, yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Amin. Saudara tahu, kebenaran Alkitab itu tergantung dari saudara percaya atau tidak ayat pertama dari Alkitab. Apa ayat pertama dari Alkitab? Pada mulanya. Pada mulanya. Jadi semua itu mesti ada origin. Ya, startnya. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Apakah sudah percaya bahwa Allah itu yang menjadikan? Nah, ini yang membuat banyak pertanyaan. Orang-orang pandai tidak mau percaya bahwa Allah yang mencipta. Orang pandai berkata, oh itu karena terjadi ledakan-ledakan di atmosfer. Lalu mulai terjadi gesekan-gesekan antara partikel-partikel, lalu ngumpul partikel itu, lalu jadi bumi, lalu jadi matahari. Itu teori yang disebut Big Bang. Sampai sekarang ini orang ilmuwan berusaha menerangkan bahwa bumi ini adalah tercipta oleh karena terjadi ledakan. Tapi itu kan teori. Ya.
Saudara mau percaya teori orang atau saudara mau percaya pernyataan Tuhan sebagai Allah pencipta? Gampang saja begini. Saudara percaya tidak bahwa Allah itu melakukan yang manusia tidak bisa lakukan? Apa itu? Hidup. Bisa enggak manusia membuat yang namanya hidup? Jangankan hidup binatang. Hidup biji jagung. Jagung aja lah bijinya. Bisa enggak manusia bisa bikin biji jagung? Kalau bisa, hebat manusia. Tidak bisa. Karena Allah itu sumber hidup. Ya, teori Darwin berkata, manusia itu turunan monyet. Saudara percaya? Kalau saudara percaya, saudara turunan monyet. Saya tidak mau percaya bahwa manusia itu turunan monyet. Kenapa? Karena monyet itu tidak punya roh. Manusia itu punya roh. Apa bedanya binatang dengan manusia? Manusia punya roh. Manusia itu bisa berangan-angan. Ada burung pipit berangan-angan, tak mengubah sarangku. Sarangku ini kok gini terus. Mau tak ganti yang pakai keramik. Enggak ada ya. Sarangnya dari dulu sampai sekarang sama. Betul enggak? Karena binatang itu tidak mempunyai disebut cita-cita, angan-angan. Siapa yang punya? Manusia. Karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah tadi kita baca. Dan Allah itu roh adanya. Jadi saudara itu jangan gampang mendengar kata orang. Oh, nurut ilmuwan bahwa manusia itu berjuta-juta tahun. Ya sudah, saudara mau percaya itu atau mau percaya perkataan Tuhan. Adam itu tidak lama, 6.000 tahun lalu. Ya, saudara. Nah, sadari yang pertama, bahwa ada perjanjian kita dengan Allah dan Allah itu sifatnya kekal. Allah yang kekal yang kita sembah. Karena itu, saudara, kita dengan Tuhan janjinya itu juga kekal. Nah, untuk membuat kekekalan itu, maka Allah itu sebagai pemula, starting point, ya, pemula, originator. Allah itu yang membuat mula-mula, karena itu disebut kitab Kejadian. Bahasa Inggrisnya Genesis, Gen. Ada kata gen di situ. Berarti Tuhan itu yang bisa membuat gen. Manusia nggak bisa membuat gen, tapi manusia mengubah gen bisa. Ya, karena itu perhatikan, produk sekarang makanan, tumbuh-tumbuhan itu dikritik sama manusia. Kenapa? Karena bahan-bahan misalnya beras, jagung dan sebagainya itu biasanya rentan dengan penyakit, betul nggak? Budukan, mesti begitu. Kalau disimpan lama budukan. Dulu kalau kita beli beras, kita taruh sebentar, budukan. Sekarang enggak. Why? Karena manusia sudah mengubah. Hanya 30% yang orisinil. Ini yang namanya yang kita kenal organik. Namanya organik itu mahal. Kenapa? Karena mudah rusak. Coba bayangkan jeruk saudara beli. Bisa bertahan sebulan. Bisa masih dimakan. Masuk akal nggak itu? Ada dulu jeruk yang bisa bertahan sebulan? Nggak ada. Apa kirimnya lewat udara, lalu lewat packing,
Lalu terima di sini lewat macam-macam. Berapa hari itu? Kok bisa tahan? Yaitu genetically modified. Karena itu kalau sudah beli apel, coba lihat, ada nomornya. Saudara nggak ngerti ya, nomor-nomor itu punya arti. Ngerti? Makanya kalau sudah beli apel, nomornya mulai 3, itu lebih murah. 4 lebih mahal. Nah, kalau sudah mau beli yang baik, yang tidak genetically modified, itu mulai dengan 9. Itu mahalnya lipat. Makanya yang dikirim ke Indonesia biasanya yang GMP. Karena harus tahan lama. Jadi kita ini makan apel luar negeri sebetulnya juga tidak baik. Ini saya bukan melawan yang jual buah loh. Tapi setelah saya baca itu, wah, susah hidup ini. Kan petani lebih senang yang GMP karena tahan. Betul nggak? Jadi kita ini makanya sekarang banyak orang kena cancer. Muda-muda kena cancer. Kenapa? Ya makanannya itu. Makanan lebih baik sudah makanan yang lokal. Makanya kalau saudara mau baik, ya makan pisang saja. Pisang Indonesia itu kan banyak. Ya, ada pisang emas, ada pisang ini, ada pisang. Coba saudara pergi luar negeri, ada enggak pisang emas? Enggak ada. Saudara. Pisang susu? Enggak ada. Ya, pisang yang panjang-panjang enggak ada. Kita itu, banyak. Ya. Jadi sebetulnya Tuhan kasih lokal itu ya untuk orang Indonesia, ya makanlah itulah. Tapi ya saya itu ya makan luar negeri juga. Habis dikirimi orang kasih, ya sudah dimakan walaupun itu GMP produk. Saudara, Tuhan itu pemula segala sesuatu. Dan dia sanggup mengakhiri. Kalau dia memulai, dia maha kuasa. Dia bisa menyelesaikan sampai akhir. Mari kita baca ayat ini bersama. Filipi 1 ayat 6, semua membacakan. 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Iya, aku yakin, kata Paulus. Dia yang bisa start, dia juga bisa finish dengan sempurna. Karena dia Allah yang maha kuasa. Ya, karena itu mari kita mau bekerja sama dengan Allah. Dan kemampuannya bisa menyempurnakan itu. Karena dia di sini katakan, pada mulanya Allah mencipta. Kata mencipta itu dalam bahasa Ibrani ditulis bara. Dan kata bara berarti from nil, dari yang tidak ada. Allah itu bisa membuat dari yang tidak ada. Karena itu saudara, anak-anak Tuhan, sekarang saudara mesti berdoa. Tuhan, buatlah hidup saya yang tidak ada. Misalnya, saudara punya tubuh lemah. Ya, dan saudara, keturunan orang sakit ini. Waduh, memang turunan. Kita nggak ada yang baik. Tapi kita minta, Tuhan, saya percaya Engkau bisa mencipta. Amin. Tuhan bisa mencipta sel-sel kita jadi berubah. Anda berkata mana bisa? Bisa. Tuhan buktikan. Waktu manusia berbuat dosa, Adam dan Hawa berbuat dosa, binatang berubah. Betul? Dulu singa itu tidak makan orang, enggak. Adam bisa mainan dengan singa. Dan Tuhan buktikan nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Singa, ular berubah balik ke asalnya, DNA asal. Karena Allah punya kuasa.
Kita mesti percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, bisa mencipta segala yang tidak ada dalam hidupmu. Katakan amin. Karena itu sudah mesti berdoa dan yakin, Tuhan, ubah hidup saya. Dan Tuhan bukan hanya mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Dia menjadikan. Kata ini diulangi berulang-ulang. Menjadikan itu dari kata asa. Asa artinya to fashion. Waktu sudah dengar fashion, sudah ingat apa? Pakaian. Pakaian itu dari mana? Dari kain. Kain itu mesti dipotong. Nah, itulah namanya di fashion. Jadi mesti terjadi yang disebut pengerjaan dalam hidupmu. Jadi Allah akan memberikan sesuatu yang tidak ada dalam dirimu. Dan Allah mau garap engkau. Dan waktu engkau digarap oleh Tuhan, nah saat itulah apakah engkau mau apa enggak. Karena mesti dipotong. Apamu yang dipotong? Emosimu dipotong. Marahmu dipotong. Kata Tuhan, stop. Jengkelmu yang berbulan-bulan, Tuhan kata stop. Jangan jengkel terus, ampuni. Kalau terus saudara jengkel sama orang, tidak mau ampuni, nggak berhenti. Karena itu kata Tuhan, iya, kamu mesti berdoa, ampuni. Bisa nggak Anda nurut? Kalau Anda berkata, waduh, oh Tuhan tidak merasakan diutangi, saya ini diutangi. Tuhan itu kan sang pencipta. Saudara mikir jengkel, berguna enggak bagi saudara? Coba saya tanya. Hah? Mau nuruti jengkelmu atau mau nuruti Tuhan? Sabat itu berarti Tuhan punya otoritas untuk menghentikan engkau. Ya, ini penting, saudara. Yang kedua, kalau saudara tahu Tuhan itu berkuasa memulai, dan dia bisa mencipta, dia bisa menjadikan, kita mesti terbuka. Seperti saudara kalau mau datang ke dokter bedah, namanya bedah, itu potong, fashion. Tuhan itu ahli bedah. Kalau wanita datang ke dokter pandai orang laki, tukang bedah, dokter berkata apa? Buka baju. Oh, no, malu saya. Ya sudah, pulanglah. Loh, mau saya bedah kok enggak mau buka, enggak bisa. Nah, kita dengan Tuhan seringkali tutupi dosa kita. Apa yang Tuhan lakukan pertama? Jadilah terang. You mesti terang sama Tuhan. Tidak boleh menutupi dosa. Ini awal saudara bisa jadi baik. Ya. Jadi keterbukaan untuk menerima terang adalah awal untuk Allah mengerjakan hidup. Karena apa? Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi saudara mesti tahu. Tuhan itu mau memberikan yang disebut tadi, hidup. Hidup kekal. Karena itu Tuhan kata, jadilah terang. Karena itu kalau kita baca, loh hari pertama jadilah terang. Hari keempat kok matahari bulan bilang, piye toh, terang itu apa? Lah terang itu ya memang dari Tuhan. Ya. Saya dulu baca-baca bukuku di Kutub Utara, itu bisa ada terang sendiri. Nggak ada matahari, tapi ada terang. Itu yang disebut Aurora Borealis. Ya. Jadi Tuhan itu adalah sumber terang. Dan waktu ada terang, maka terjadi pemisahan. Ayat 4 berkata, Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya lah. Dan kata dipisahkan ditulis dalam ayat 4, 6, 7, 14, 18. Jadi ada 5 kali kata pisah, pisah, pisah.
Jadi kalau saudara mulai mau terang, saudara mesti pisah. Pisah dari temanmu yang salah. Mau nggak? Pisah dari sinetron. Pisah dari blue film. Pisah dari narkoba. Pisah dari judi. Pisah dari minum-minum. Mau nggak? Nah, kalau enggak mau ya Tuhan nggak bisa memperbaiki. Kalau saudara mau terima terang, mesti gelap minggir. Saudara bisa mencipta gelap enggak? Enggak perlu gelap dicipta, tapi terang perlu dibuat. Betul? Kalau terang itu enggak ada, ya gelap. Orang tidak perlu membuat gelap. Tapi untuk membuat terang harus. Betul enggak? Dan untuk membuat terang, biaya. Membuat gelap, tanpa biaya. Setuju? Orang mau berbuat jahat, gampang. Orang mau berbuat baik, sukar. Memang begitu. Kalau ada terang, gelap minggir. Otomatis. Jadi terang itu membuat proses pemisahan. Tapi yang kedua, perhatikan. Lalu begitu ada terang, lalu air dipisahkan. Ayat 6. Segala air dipisahkan dari air. H2O dipisahkan dari H2O. H2O udara dan H2O air. Cakrawala. Maka terjadi apa? Laut dan darat. Dah, mulai ada darat. Begitu ada darat, tumbuhan mulai muncul. Berarti kalau ada terang, maka proses yang berikut setelah pemisahan, pertumbuhan. Jadi hidupmu mulai tumbuh. Ya, hidup yang benar itu mulai tumbuh. Kebahagiaan mulai tumbuh. Sukacita mulai tumbuh. Kesehatan mulai tumbuh. Saya percaya. Kalau dulu saudara sakit-sakitan, bisa diubah oleh Tuhan. Amin. Tumbuh kesehatanmu. Ya seperti saya ini dulu sakit-sakitan. Tapi Tuhan tumbuhkan. Saya yakin saudara pun bisa. Saya dulu sekolah SD lulus paling bontot nomor 12. Dari sekian banyak yang lulus 12 itu zaman dulu ya. Karena perpindahan dari sekolah Belanda ke sekolah Indonesia. Kalau ada perpindahan transisi, guru-gurunya nggak baik dan murid-muridnya kacau. Betul? Saya nomor 12 lulus ya. Berapa angkanya? 567. Rata-rata 6 lulus. Tapi SMP Tuhan buat saya lebih baik. SMA lebih baik. Waktu kuliah saya lulus di kelas itu kedua dari 100 lebih orang. Bukan saya pandai. Saya mengambil subjek yang lebih. Yang tidak diharuskan saya ambil. Saya tidak kuliah. Tapi saya ikut ujian. Tapi lulus juga. Melebihi kapasitas. Ini bukan saya untuk menyombongkan. Tapi saya ingin supaya saudara tahu. Kalau sudah disertai Tuhan. Allah bisa membuat pertumbuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Amin. Pertumbuhan dalam intelek. Seperti yang dilakukan Tuhan terhadap Daniel. Daniel dituliskan Tuhan. Kepandaiannya 10 kali lipat. Wih. Kenapa bisa? Ya karena Tuhan. Pertumbuhan. Untuk mencapai kesempurnaan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Yang terakhir. Kalau sudah menuruti Tuhan, Tuhan membuat penanjakan terus. Baik, baik, baik. Lalu hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia. Nah. Waktu dia ciptakan manusia, dia buat manusia itu menurut gambar dan teladan Tuhan. Ya, rupa Allah.
Jadi kita mau supaya diubah oleh Tuhan, supaya standar kita ini naik, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Kenapa Yesus datang ke dunia? Bukan hanya untuk menebus. Saudara baca surat Titus, dia mau mendidik kita supaya kita diubah from grace to grace, from glory to glory, supaya kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Itulah tujuan Tuhan. Ya, sehingga seperti Yohanes berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi siapa yang hidup dalam diri Paulus? Kristus. Yohanes berkata, biarlah aku makin berkurang, dia makin bertambah. Nah itu, hidup kita merupakan gambar dari Yesus. Saudara, dia akan melimpahi 2 anugerah saat saudara mau digarap serupa dengan Tuhan. Baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tadi kita baca, maka Allah itu lalu melakukan ini, bahwa dia berkata begini, supaya manusia berkuasa. Ini berkat. Jadi kalau saudara mau diubah oleh Tuhan, saudara, Tuhan juga tambahi bonus yang namanya authority. Otoritas. Karena itu anak-anak Tuhan, pakailah otoritas ini dalam ucapan saudara. Ya, life and death in the power of your tongue. Hidup dan mati dalam kuasa lidahmu. Ucapkan dengan iman tiap hari. Sudah akan melihat, loh kok bisa terjadi ya? Kenapa? Karena engkau mengucapkan menurut firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 20 mengatakan, malaikat itu menunggu ucapanmu. Kalau ucapanmu menurut firman Tuhan, malaikat mengerjakan ucapanmu. Amin. Saudara ucapkan, maka malaikat itu nanti akan mengerjakan. Wow, kita anak Tuhan mesti percaya, bahwa Tuhan kirim malaikat membantu kita. Itu gunanya malaikat. Jadi Tuhan ini kirim banyak malaikat di muka bumi ini. Tapi malaikat ini nunggu engkau. Kalau engkau berkata, mati aku. Oh, setan yang mati. Roh kematian. Waduh, gua sial. Nah, sialnya datang. Ngerti? Tapi kalau sudah mengucap firman, maka malaikat Tuhan mengerjakan. Katakan, amin, amin. Ucapkan. Saudara ucapkan. Waktu pembangunan ini saya ucapkan. Karena waktu itu saat, keuangan gereja masih kurang jauh. Dan mesti teken kontrak. Waktu itu saya mendapat rema dari Tuhan. Ya, tentang pembangunan. Persis saat itu saya baca, saudara. Dan saya baca, saya berkata, Tuhan, enak ya. Karena di situ tulis Salomo. Daud menyediakan semua untuk pembangunan rumah Allah yang dilakukan oleh Salomo. Waktu itu baca itu, saya komplain sama Tuhan. Tuhan enak ya. Salomo punya ayah, Daud, yang menyediakan semua. Begitu saya ngomong sama Tuhan, berkomunikasi, Tuhan kasih suara dalam batin saya. I am your father. Wah, langsung saya berkata, puji Tuhan, engkau Bapakku, engkau Bapakku, engkau mencukupkan aku. Nah, saya ucapkan, yakin dalam Tuhan ada kuasa. Dia bisa mencipta. Mari kita ucapkan ucapan iman. Ini gunanya saudara baca Alkitab. Nah, saudara gunakan ucapan imanmu. Ya,
otoritas. Ayat 28 mengatakan apa? Maka Allah memberkati mereka. Dua hal Tuhan kasih. Otoritas dan berkat. Saudaraku, sehingga kalau saudara bisa begitu, saudara bisa memberkati hari ke-7. Ayat ini berkata, Allah memberkati hari ke-7. Berarti saudara nanti menjadi orang yang bisa menjadi berkat dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Amin. Saudara mau menjadi berkat? Amin. Nah itu, kalau saudara mau menjadi berkat, harus terima dulu berkat dari Tuhan. Betul nggak? Kalau orang mau memberkati, dia mesti diberkati dulu. Tapi kalau hatimu memberkati, Tuhan pasti kasih berkat. Amin. Dan itu gunanya kita diciptasku. Ya, Tuhan berkata pada Abraham, aku panggil engkau untuk memberkati, untuk jadi berkat. Haleluya. Saya tahu kita punya kelemahan. Tapi kita tahu anugerah Tuhan cukup menolong saudara semua. Katakan amin. Amin. Kalau engkau mempunyai kelemahan dalam ekonomi, dalam kesehatan, hari ini engkau berkata, Tuhan aku percaya. Engkau punya kuasa. Engkau punya kuasa. Mari kita datang sama Tuhanku.